Kalau kita mencermati beragama, kehidupan yang kita jalani, semuanya telah banyak yang mengungkap. Beragama kita saat ini itu adalah agama yang pijakannya adalah tafsir agama. Walaupun keyakinan kita bahwa kita adalah pengikut Nabi Muhammad, tapi kalau kita berani menghadapi fakta, tampak sesungguhnya beragama kita adalah agama tafsir dari orang yang kita anggap mungkin kita ikuti gitu karena kita anggap dia mumpuni atau cendekia di bidang yang kita sebut sebagai agama. Kalau kita lebih detail pada saat beragama, entah mengalami pergeseran atau tidak, tapi apakah beragama itu kelekatan terhadap simbol-simbol itu telah sedemikian rupa terbentuk dan terbangun di kehidupan keseharian kita. Kalau berkopiah berarti Islam, kopiah bentuknya begini berarti Yahudi, kopiah kalau gundul berarti Buddha, dan seterusnya, bahwa beragama kita identitasnya adalah melalui sebuah simbol, sehingga konon tidak sedikit yang akhirnya terjebak dengan simbol-simbol itu. Bisa jadi simbol-simbol itu dijadikan sebagai alat untuk merusak agama itu sendiri. Keterjebakan ini akibat kita memahami bahwa orang yang berpakaian begini berarti Islam upama, kemudian sehingga orang itu bisa jadi berpakaian Islam tapi merusak Islam padahal dia bukan orang Islam pun. Di agama yang lain juga berlaku seperti itu, sehingga sangat mudah untuk dibenturkan, diadu domba. Kalau kita mau telisih, orang-orang yang tampaknya cerdik, cendekia dan ahli agama serta pandai membaca dan berbicara melalui dalil dari buku ini, buku itu, kitab ini, kitab itu, dengan berbagai buku-buku bacaan perihal agama pun, kalau kita menggunakan logika, seharusnya tidak secara otomatis menjamin yang bersangkutan orang-orang yang soleh, orang-orang yang suci, orang-orang ahli surga, apalagi sebagai utusan Tuhan. Karena faktanya Nabi kita ummi, tidak baca tulis. Itu kan faktanya. Justru bisa jadi orang-orang yang dianggap buta huruf, tidak bisa baca tulis, tidak mengenal kitab ini dan kitab itu, bisa jadi adalah sesungguhnya orang yang soleh, orang yang suci, dan bisa jadi ahli jannah, bahkan bisa jadi utusan Tuhan. Orang-orang yang sehari-hari berpenampilan agamawan bisa jadi justru melekat kumantil dan selalu memikirkan duniawi. Sementara orang-orang yang berdagang, orang-orang yang bertani, orang-orang yang di sawah, di lahan, di kebun, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovasi, bisa jadi justru menancapkan hatinya di akhirat. Bisa jadi, tapi ini saya nggak uraikan panjang lebar karena saya tidak ingin awakmu sakit hati. Tapi secara logika sebagai sebuah perspektif atau sebuah gambaran, fakta kehidupan saat ini kan kita sebenarnya kan sudah banyak terjebak oleh simbol-simbol. Kamu bisa jadi ngedap pada saat berhadapan orang yang berjas. Kamu bisa jadi ngedap dan bahkan mungkin diri kamu sendiri merasa pede saat pakaian itu menggunakan jas dan sebagainya. Tapi kalau yang kita merasakan saat kamu menggunakan kaos oblong, atau saat UT-UT, atau saat kamu menggunakan pakaian paman seragam polisi, rasamu beda apa ora toh? Lah ya padha wae toh. Kan rasanya kan begitu. Tapi pada saat kita memandang orang lain berpakaian yang berbeda, itu bisa jadi bagi orang lain itu ngedap atau minder. Aku minder lah, dia ini klambine necis kan gitu. Ini dicepotkan podo wae. Artinya bahwa rasa manusia sesungguhnya sering dikelabui oleh pandangan mata dan oleh simbol-simbol beragama.